Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Alan, Alan, teriak ibu dari ruang tamu. Alan yang sedang duduk santai sembari membaca koran berdiri menghampiri sang ibu. "Gimana kabarnya, Bu?" tanya Alan. "Ibu baik-baik saja. Ini ibu tadi belikan jamu buat kamu. Semoga cocok agar kamu cepat punya anak." "Bu, jangan mulai lagi," ucap Alan dengan lirih. Ibu meletakkan beberapa ramuan obat kuat untuk anaknya di atas meja. "Minum sehari sekali ya kalau mau tidur." "Apalagi kali ini, Bu." Alan sudah merasa jenuh dengan ibunya yang selalu memberikan dirinya ramuan obat kuat. "Ayolah Alan, ibu kan juga pingin nimang cucu kayak Tante Susi dan Tante Susanmu." Ibu menghentikan kata-katanya. Ia menuju meja dan mengambil air putih yang ada di atas sana. "Tuh, mereka itu adik-adik ibu, tapi sudah dipanggil nenek. Ibu kan juga ingin seperti itu, Al." "Sabar dong, Bu." "Sabar terus, sabar ibu rasanya sudah habis," ucap ibu sembari memakan kue kering yang ia bawa untuk Alan dan Sora. Ibu merasa kesal bila harus terus bersabar. Alan enggan menanggapi sang ibu yang selalu memperdebatkan hal yang itu-itu saja. Lama-lama Alan pun bosan juga. Kemana istrimu?" tanya ibu kemudian. "Belum pulang, Bu." "Pantas susah hamil. Lah, sepertinya sibuk banget itu istrimu," celetuk ibu membuat Alan diam membisu. Ibu sudah makan? Ayo makan, temani Alan." Pria itu seolah-olah ingin mengalihkan perhatian ibunda yang tertuju pada kekurangan Sora. "Ayo, ibu juga belum makan," ucap ibu dengan semangat kalau diajak makan. "Bentar, ibu mau apa? Aku pesankan GoFood dulu." "Kok pesan dulu? Istrimu gak masak?" Sepasang bola mata ibu menatap tajam, seakan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Sora kerja, Bu, gak ada waktu buat masak-masak." Alan nampak membela Sora karena sang istri kembali terkesan buruk di mata ibunya. "Ibu sudah tidak habis pikir dengan pilihanmu, membiarkan Sora tetap bekerja, membuat kalian susah punya anak. Kalian hanya bertemu saat sama-sama lelah. Kasihan kalau Sora malah tinggal di rumah, Bu." Terserahlah, kamu memang gak pernah nurut kata ibu." "Jangan gitu, Bu. Alan tidak bermaksud begitu." Sudah, cepat pesan makan sana." "Ibu mau makan apa?" "Terserah, yang penting membuat perut ibu kenyang." "Ya sudah, Alan pesankan nasi goreng Mawut premium ya, Bu." "Iya, terserah." Sedangkan di sudut tempat lainnya, Sora masih berjibaku dengan lembaran kertas yang ada di mejanya. Wajah lelah tergambar di paras ayunya. Perhatiannya tiba-tiba teralihkan oleh bunyi ponselnya. "Belum pulang, Ra?" suara Ferry di seberang telepon. "Belum, Mas," ucap Sora dengan malu-malu. Ia seperti ABG yang baru mengenal cinta. "Masih lama, aku sudah ada di parkiran." Entah mengapa hati Sora mulai berdesir kembali. Jantungnya berdegup tak teratur, seperti ia baru selesai maraton mengelilingi lapangan. Suara Ferry seperti letupan kembang api bagi Sora. Mungkin dia sudah mabuk cinta. Sora langsung membereskan semua berkas yang berserakan. Ia akan melanjutkan pekerjaannya besok lagi. Masih ada hari esok. Hari ini ia tidak sabar bertemu dengan pacar gelapnya. Sora mengecek kembali mejanya. Setelah dirasa sudah rapi, ia menyambar tas yang ada di sudut meja. Sora mengambil peralatan make up dari dalam tasnya. Dengan lihai, ia memoles bibirnya kembali agar terlihat lebih merona.
Ia juga menaburkan bedak di kedua pipinya. Setelah selesai berhias ala kadarnya, Sora kembali berkaca. Entah mengapa hatinya dak-dikduk saat akan menemui pria lain yang bukan suaminya. Sora merasakan sensasi yang menantang dalam menjalani asmara rahasianya dengan Ferry. Adrenalinnya seakan terpacu, sebuah hubungan yang membuat dirinya bersemangat, sebuah cinta terlarang yang membawa nikmat sesaat. Hari Sora sudah berbunga-bunga lantaran ia akan berjumpa dengan Ferry, seorang laki-laki yang mampu membangkitkan gairah cintanya yang sempat padam. Ferry sedang menunggu dirinya di parkiran mobil. Mata Sora menelusuri ke semua arah ketika ia sudah sampai tempat parkir. Dicarinya sosok Ferry yang harusnya sudah berada di sana. Setelah beberapa saat tak kunjung mendapati sosok Ferry, ia mengambil ponselnya. Sora hendak menghubungi laki-laki tersebut. Belum juga menekan tombol hijau pada layar ponselnya, suara klakson mengalihkan perhatian Sora. Sebuah mobil berhenti tepat di samping Sora. Dari kaca pintu depan, sebuah kepala menyembul dari dalam. "Masuklah," ucap Ferry. Sora melirik ke kiri dan kanan. Setelah dirasa semua sudah aman, barulah ia masuk ke dalam mobil tersebut. "Mau kemana?" Sora bertanya sembari memasang sabuk pengamannya. "Nanti juga kamu tahu, Ra." "Jangan lama-lama, nanti Mas Alan akan merasa curiga," kata Sora dengan nada memohon. Mendengar Sora menyebut nama Alan, entah mengapa hati Ferry panas seketika. Ada rasa cemburu yang memaksa masuk ke dalam ruang hatinya. Pria itu merasa iri dengan pemilik Sora yang sesungguhnya. Ferry semakin kesal karena ia hanya sebuah pria cadangan. "Ke rumahku ya, Ra?" Tanpa banyak kata, Ferry memacu kendaraan yang ia kendarai, melaju memecah kesunyian. Baik Sora maupun Ferry sama-sama diam di sepanjang perjalanan. Entah sama-sama lelah atau terlalu banyak pikiran. Yang jelas keduanya memiliki beban yang sedang ditanggung masing-masing. Tidak butuh waktu lama untuk sampai di rumah Ferry, karena Ferry tadi menyetir seperti Valentino Rossi. Ia begitu cepat memacu kemudinya. Rasa kesal dan cemburu membuatnya ingin ngebut saja kala itu. Kini mobil sudah terparkir rapi di dalam garasi rumahnya. Ferry dengan sigap membukakan pintu untuk Sora. "Ayo, masuklah, anggap rumah sendiri," ajak Ferry. "Mungkin suatu hari nanti jika kamu mulai lelah dengan Alan, kemarilah, pintu rumahku selalu terbuka lebar untuk dirimu, Ra," suara hati Ferry. Dengan langkah ragu-ragu, Sora melangkahkan kedua kakinya masuk ke dalam rumah Ferry. Rumahnya cukup tertata rapi untuk ukuran penghuni seorang pria. "Tinggal sama siapa, Mas?" tanya Sora penasaran. "Ya sendiri, Ra, masih nunggu kamu." Dek, jantung Sora hampir saja berhenti berdetak. Wanita itu langsung berusaha menormalkan sikapnya kembali. Jujur saja, ia begitu terkejut dengan keterus-terangan Ferry. Entah mengapa, menurut Sora, Ferry kini jauh lebih berani mengungkapkan perasaannya, berbanding terbalik dengan saat ia muda dulu. Laki-laki itu begitu pandai menyimpan rapat-rapat rasa cintanya untuk Sora. Begitu Sora sudah berstempel milik orang, dengan berani Ferry mengungkapkan seluruh isi hatinya. "Ra," panggil Ferry karena Sora terlihat melamun pasca kata-kata yang meluncur dari mulutnya. "Iya? Mau minum apa?" "Tidak usah repot-repot, air putih saja," jawab Sora. Ferry pun masuk ke dalam dapur. Ia mengambil gelas dan membuka lemari pendinginnya. Ia mendesis karena kulkasnya kosong. Hanya beberapa minuman kemasan yang bertengger di dalam kulkasnya.
"Mas, kamar mandinya di mana?" tanya Sora karena ia ingin memenuhi panggilan alam. "Kamar mandi yang di sana kerannya macet, kamu masuk saja sebelah sini." Ferry menunjuk kamarnya sendiri. Ada setan jahat yang membisikkan sesuatu di telinga Ferry kala itu. Tanpa merasa curiga sedikit pun, Sora masuk ke dalam kamar pribadi milik Ferry. Karena buru-buru kebelet pipis, Sora tidak memperhatikan isi kamar pria tersebut. Baru setelah selesai dengan urusannya di kamar mandi, mata Sora berselancar di sepanjang ruangan pribadi milik Ferry. Sora dapat langsung menebak kalau kamar itu milik Ferry melalui sebuah lukisan. Gambar akan dirinya terpampang di figura kecil di atas meja kamar Ferry. Cekrek! Suara pintu dibuka, mengalihkan perhatian Sora. Wanita itu langsung menoleh ke arah pintu. "Lihat apa, Ra?" tanya Ferry sembari mendekat ke arah Sora. "Ah, tidak, cuma lihat-lihat." Sora berencana akan meninggalkan kamar. Ia melangkah dengan buru-buru seperti salah tingkah. "Mau kemana?" Ferry berhasil meraih pergelangan tangan Sora. Hal itu berhasil membuat Sora berhenti seketika. Ferry menarik pergelangan tangan wanita yang selama ini ia gilai. Tarikan tersebut sukses membuat tubuh keduanya merapat. Mereka bertabrakan lembut seperti akan berpelukan. Laki-laki itu sudah di ujung kesabaran. Rasanya ia tidak mampu lagi menahan gejolak di dalam jiwa. Perlahan Ferry merendahkan kepalanya hingga hanya berjarak beberapa inci dari wajah Sora. "Cup!" Ferry mengecup bibir yang ranum itu. Terasa manis di indera perasa milik Ferry. Ada aroma ceri di dalam kecupan singkat tersebut. Sora tertawa di dalam hatinya, bukan karena sesuatu yang lucu, namun ia teringat sebelum bertemu dengan Ferry, dirinya memakan permen kis rasa ceri. "Manis ya?" Sora mulai menggoda pria yang suci itu, pria yang menjaga hatinya bertahun-tahun untuk dirinya seorang. Ferry tidak menjawab, ia malah kembali menempelkan ujung bibirnya. Untuk saat ini hati Ferry terasa terbakar hingga ia tak kuasa menahan. Ferry melepas kancing kemeja yang ia kenakan. Ia membukanya satu persatu. Mata Sora yang semula terpejam kini terbuka sempurna. Ia dapat menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat jantungnya semakin meletup hebat. Ferry kini hanya mengenakan celana panjang. Kemejanya entah sudah ia lempar kemana. Tangan Sora mulai menjalar. Tangan yang kelewat kreatif itu tengah menelusuri dada Ferry yang kotak-kotak. Ada perasaan kagum yang membuncah pada hatinya. Pesona Ferry membuat Sora menjadi tidak tahan. Godaan yang ada di depannya terasa sayang untuk ia lewatkan. Mendapat sentuhan halus dari Sora semakin menambah semangat bagi Ferry. Ferry yang semakin berani. Keduanya tenggelam dalam sebuah aksi gila yang meleburkan hasrat yang terlarang. "Ra," bisik Ferry di telinga Sora setelah ciuman mereka usai. Sora menatap ke dalam mata Ferry. Ia dapat merasakan kegundahan yang mendera pria tersebut. "Maukah kamu melakukannya denganku?" tanya Ferry dengan banyak pengharapan agar wanita tersebut mau melakukan permintaannya. Mata Sora langsung beralih. Rasanya ia tidak bisa menatap wajah Ferry untuk saat ini. Ia memang sudah gila dengan berani bermain api dengan pria lain. Namun nalurinya menentang, seakan melarang perbuatan yang sangat tercela itu. Sedangkan Ferry masih diam terpaku, menanti jawaban atas permintaannya. Akankah Sora memberikan dirinya sepenuhnya kepada Ferry?